Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Natasha dengan NIM 2020203887220002. Nah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang faktor penyebab korupsi. Korupsi di tanah negeri ibarat warisan haram tanpa surat wasiat. Ia tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan, penyebab korupsi meliputi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi, sedangkan faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. Faktor internal terdiri dari aspek moral, misalnya lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu, aspek sikap atau perilaku. Sedangkan faktor eksternal bisa dilacak dari aspek ekonomi, misalnya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan, aspek politis, misalnya instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Nah, faktor penyebab korupsi diantaranya yaitu 1. Faktor politik. Politik merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal ini dapat dilihat ketika terjadi instabilitas politik, kepentingan politis para pemegang kekuasaan, bahkan ketika meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang kedua yaitu faktor hukum. Faktor hukum bisa dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan dan di sisi lain lemahnya penegakan hukum. Tidak baiknya substansi hukum mudah ditemukan dalam aturan-aturan yang diskriminatif dan tidak adil. Nah, penyebab korupsi yang ketiga yaitu faktor ekonomi. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. Hal itu dapat dijelaskan dari pendapatan atau gaji yang tidak mencukupi kebutuhan. Pendapat ini tidak mutlak benar karena dalam teori kebutuhan Maslow, sebagaimana dikutip oleh Sulistiantoro, korupsi seharusnya harus dilakukan oleh orang untuk memenuhi dua kebutuhan yang paling bawah, dan logika lurusnya hanya dilakukan oleh komunitas masyarakat yang pas-pasan yang bertahan hidup. Namun saat ini korupsi dilakukan oleh orang kaya dan berpendidikan tinggi. Faktor penyebab korupsi yang keempat yaitu faktor organisasi. Faktor organisasi dalam hal ini adalah organisasi dalam arti yang luas, termasuk sistem perorganisasian lingkungan masyarakat. Organisasi yang menjadi korban korupsi atau di mana korupsi terjadi biasanya memberi andil terjadinya korupsi karena membuka peluang atau kesempatan untuk terjadinya korupsi. Bila mana organisasi tersebut tidak membuka peluang sedikit pun bagi seseorang untuk melakukan korupsi, maka korupsi tidak akan terjadi. Aspek-aspek penyebab terjadinya korupsi dari sudut pandang organisasi ini meliputi A. Kurang adanya teladan dari pimpinan. B. Tidak adanya kultur organisasi yang benar. C. Sistem akuntabilitas di instansi pemerintah kurang memadai. D. Manajemen cenderung menutupi korupsi di dalam organisasinya. Terkait dengan itu, dapat dijadikan sebagai landasan pengetahuan untuk kita semua. Nah, selanjutnya yaitu faktor internal dan eksternal penyebab korupsi.
Tindak korupsi pada dasarnya bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri. Perilaku korupsi menyangkut berbagai hal yang bersifat kompleks. Faktor-faktor penyebabnya bisa dari internal perilaku pelaku korupsi, tetapi bisa juga berasal dari situasi lingkungan yang kondusif bagi seseorang untuk melakukan korupsi. Dengan demikian, secara garis besar, penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Nah, bagian pertama, faktor internal merupakan faktor pendorong korupsi dari dalam diri yang dapat dirinci menjadi A. Aspek perilaku individu yang mendasari dari beberapa hal, yaitu sifat tamak rakus manusia. Yang kedua, moral yang kurang kuat. Yang ketiga, gaya hidup yang konsumtif. Aspek yang kedua yaitu aspek sosial. Perilaku korupsi dapat terjadi karena dorongan keluarga. Kaum behavioritas mengatakan bahwa lingkungan keluarga lah yang secara kuat memberikan dorongan bagi orang untuk korupsi dan mengalahkan sifat baik seseorang yang sudah menjadi traits pribadinya. Lingkungan dalam hal ini malah memberikan dorongan dan bukan memberikan hukuman pada orang ketika ia menyalahgunakan kekuasaannya. Nah, bagian yang kedua yaitu faktor eksternal. Pemicu perilaku korupsi yang disebabkan oleh faktor di luar diri pelaku. Didasarkan oleh A. Aspek sikap masyarakat. Korupsi. Pada umumnya, jajaran manajemen selalu menutupi tindak korupsi yang dilakukan oleh segelintir oknum dalam organisasi. Akibatnya, sifat tertutup ini, pelanggaran korupsi justru terus berjalan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu, sikap masyarakat yang berpotensi menyuburkan tidak korupsi terjadi karena yang pertama, nilai-nilai di masyarakat kondusif untuk terjadinya korupsi. Korupsi bisa ditimbulkan oleh budaya masyarakat. Misalnya, masyarakat menghargai seseorang karena kekayaan yang dimilikinya. Sikap ini seringkali membuat masyarakat tidak kritis pada kondisi, misalnya dari mana kekayaan itu didapatkan. Nah, kedua, masyarakat kurang menyadari bahwa korban utama korupsi adalah masyarakat sendiri. Anggapan masyarakat umum terhadap peristiwa korupsi, sosok yang paling dirugikan adalah negara. Padahal bila negara merugi, esensinya yang paling rugi adalah masyarakat juga. Karena proses anggaran pembangunan bisa berkurang sebagai akibat dari perbuatan korupsi. Yang ketiga yaitu masyarakat kurang menyadari bila dirinya terlihat atau terlibat korupsi. Setiap perbuatan korupsi pasti melibatkan anggota masyarakat. Hal ini kurang disadari oleh masyarakat. Bahkan seringkali masyarakat sudah terbiasa terlihat pada kegiatan korupsi sehari-hari dengan cara-cara terbuka namun tidak disadari. Nah, bagian yang keempat yaitu masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi akan bisa dicegah dan diberantas bila masyarakat ikut aktif dalam agenda pencegahan dan pemberantasan. Pada umumnya, masyarakat berpandangan bahwa masalah korupsi adalah tanggung jawab pemerintah semata. Masyarakat kurang menyadari bahwa korupsi itu bisa diberantas hanya bila masyarakat itu melakukannya. Nah, aspek yang kedua yaitu aspek ekonomi. Pendapatan tidak mencukupi kebutuhan dalam rentang kehidupan. Ada kemungkinan seseorang mengalami situasi terdesak dalam hal ekonomi. Keterdesakan itu membuat ruang bagi seseorang untuk mengambil jalan pintas diantaranya dengan melakukan korupsi. Aspek yang ketiga yaitu aspek politis. Menurut Raharjo 1983 bahwa kontrol sosial adalah suatu proses yang dilakukan untuk mempengaruhi orang-orang agar bertingkah laku sesuai dengan harapan masyarakat. Kontrol sosial tersebut dijalankan dengan menggerakkan berbagai aktivitas yang melibatkan penggunaan kekuasaan negara sebagai suatu lembaga yang diorganisasikan secara politik melalui lembaga-lembaga yang dibentuknya. Dengan demikian, instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan sangat potensi menyebabkan perilaku korupsi. Nah, aspek yang keempat yaitu aspek organisasi. Aspek
ini didasari oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, kurang adanya sikap keteladanan pemimpin. Yang kedua, tidak adanya kultur organisasi yang benar. Yang ketiga, kurang memadainya sistem akuntabilitas. Yang keempat, kelemahan sistem pengendalian manajemen. Yang kelima, lemahnya pengawasan. Nah, demikian materi pembahasan pada video kali ini. Semoga dapat dipahami dan dimengerti dengan jelas. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan.